عليها. وقال خير الناس رضي الله تعالى عنه: ميزان أعمالك ما يليق بأفعالك فاطلب ميزان فضله فإنه أتم وأحسن. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa dakhalta ridha wa jannata ashika wa midada kalimatik kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Allahumma kama sallaita wa sallamta ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salihin wa jami'i awliyaillah ma kanu syarrun lana wa biha wa sallallahu wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa alwarihim wa ulumihim wa nafahati fi din wa tinjal akhirah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilaha illa anta. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Mata talaqta ala amalin tulibta bi sidqihi wa yakfil muridu wujdanus salama. Mata talaqta iwadan ala amalin tulibta bi wujudi sidqi fi. Taqaddama anna al-amala li ajli husulil jazai madkhulun ma'lulun wa hakaina hunalika min al-athari wal hikayat anil arifin wa arbabil qulub ma fihi muqti'un. Mata talabta, kapanpun kamu menuntut, memohon, meminta kepada Allah, iwadon, pengganti. Setiap kamu minta, memohon ganti ala amalin, atas sebuah amal, tulibta biwujudi sidqi fihi, kamu akan dituntut, kalau kamu menuntut dari Allah Ta'ala ganti atau pembalasan lah begitu gampangnya. Kamu juga akan dituntut Allah Ta'ala, dituntut sebuah kejujuran. Apakah kamu itu benar sebenarnya kamu beribadah kepada Allah? Sebetulnya wayakfil murid wujdanus salamah. Kalau mau diteliti betul-betul, kamu itu belum sebenarnya. Karena belum sebenarnya kamu itu ibadahmu kepada Allah bukan 100% tidak 100%. Anggaplah kamu itu beriman, tetapi masih di dalam keadaan raib. Selamat saja sudah bagus. Famma in kana min ashabil yamin fasalamun ala ashabil yamin. Selamat saja. Itu sudah bagus. Karena terlalu banyak cacat, celak, cacat di dalam ibadah kita. Kok kita mau minta ganti kepada Allah, minta balasan, minta imbalan namanya kepada Allah. Tok ibadahmu masih belum penuh baik. Nanti kita bahas ini. Cerita-cerita itu dari orang-orang yang soleh, al-arifin, al-rabil qulub, cukup mu'nik, cukup memuaskan cerita-cerita bagaimana sebenarnya ibadah itu yang bagus.
Waqad karrara al-muallif rahimahullah ta'ala hadzal makna fi mawadhi'a mutafarriqah min hadzal kutub, min hadzal kitab. Si muallif ini, si ngarang kitab ini sudah berkali-kali menerangkan persoalan tersebut. Kita sekarang bahas dengan sebenarnya. Wa annal amala ala hadzal wajhi mu'ridun lil butlan. Amal pekerjaan yang pekerjaan itu mengharapkan imbalan kepada Allah, pekerjaan yang kita kerjakan mengharapkan imbalan dari Allah, itu mengarah kepada kebatilan. Mana pekerjaan itu bisa batal. Karena selalu beralasan. Karena untuk jujur itu sendiri sulit. Kita bicara tentang jujur. Di dalam keterangan, di dalam syarah hadis atau di dalam keterangan hikam syarah hikam, sidik itu lebih tinggi dari ikhlas. Sidik itu lebih tinggi dari ikhlas. Sampai-sampai di dalam kitab hikam dikatakan, kalau saya ketemu dengan Pak Ikhlas, kalau ketemu saya, akan saya bunuh ikhlas itu. Kalau saya ketemu dengan ikhlas itu sendiri akan saya sembelih. Karena ikhlas itu masih belum apa-apa. Ikhlas itu masih belum sebenarnya. Padahal sudah benar kan, tapi belum pasti. Ada orang ibadah mengharapkan sesuatu dari Allah. Katanya ikhlas sama Allah, tapi mengharapkan sesuatu. Ini ibadahnya pedagang, tak gelem rugi, terlalu ingin beruntung. Ada ibadah karena takut berbakun rokok, takut dari neraka. Ini ibadahnya budak. Ada orang ibadah ikhlas karena mengapa bersyukur? Karena dia dapat nikmat dari Allah. Andai kata tidak dapat nikmat dari Allah, tidak bersyukur, tidak ibadah. Ini ikhlas. Setengah bulan yang lalu saya katakan wal mukhlisuna ala khatarin azim. Ikhlas itu pun masih di dalam keadaan bahagia. Jadi ikhlas itu sendiri adalah upaya kita untuk melakukan pekerjaan yang pekerjaan itu sebenarnya bukan untuk dia, tetapi dipaksakan nafsu ini untuk karena Allah. Itu ikhlas. Ikhlas itu ada unsur takalluf, ada pemaksaan untuk menyerahkan pekerjaan ini untuk Allah. Sebetulnya dia sendiri tak seberapa ikhlas. Jadi ikhlas itu ada unsur kemauan untuk diserahkan kepada Allah. Coba kalau wong ini, kalau kalian sampaikan kan, kalau ada tamu membuat kopi, kopinya itu karena ada tamu. Umpama ada tamu, enggak. Kalau tengok kopi ini kan enggak. Masuk tamu ke Madura, ada tamu dari Jakarta, kak tidak enak kopi, kan enggak enak. Ikhlas aku, tapi ya bukan. Ini persoalan. Andai kata dia tidak ada tamu dari jauh, tidak mungkin. Pak, untuk ada dengan di kopi sendiri kan tidak seperti itu. Nah, dia mengeluarkan sesuatu kena suatu
tertarikan dari adanya tamu baru dia memaksa untuk dia biasanya makan setiap harinya makan di tempe karena ada tamu dari Madura, besan dan yang sebagainya yang melakukan tahu dengan keadaan terpaksa kadang-kadang sampai utang sampai datang bertamu yang dulu betul udah beda kan tenaga terpaksa utang cukup atau hilang kan mak saya betul benar tak tahu ibarat gini itu Habib katanya ayah saya Habib Zain Al-Kaf Selatan mbahnya Lukman itu memang tiap Jumat buka pintu untuk memberi makan orang kenyang nggak kenyang dia itu memang dikasih mau tidak mau memang dia menyiapkan untuk kami gila sampai pun ikhlas ini menteri tamu ya kata tak sedekah dan sedekah dan bertahan ikhlas kata goblok siapa tahu makhluknya Allah yang jujur sebenarnya ono yang mau memanfaatkan ya dia sedekah ke ono dia matahari itu ikhlas itu bukan ikhlas ya jujurnya itu kok gelem lah gelem dia keluar begitu diperintah Allah Ta'ala suruh ngumbar disuruh tarbiyah tiap hari itu sebenarnya itu namanya sih apa bedanya ikhlas dengan sidik sidik pada ini betul dipaksa pakai tutupin ini mendesamnya kan tertutup elang aja plastik wah kok ini ikhlas ini ada unsur pemaksaan mami ya kalau sampean katanya di sini beribadah kepada Allah sak jujurnya kamu nuntut Allah nuntut kejujuran kalau kamu nuntut kepada Allah kau ini gak jujur sebenarnya. Kau untuk melecokok sampai kengkolan ton terus tak ton terus tak melekosa. Obat tak melekondong so betul. So apa sih itu? Konco suling. Masa itu kono kena pesan terus dan terpaksa. Tapi terpaksa itu yang terpaksa. Mau jujur memang adanya. Tunggu betul nak kartu tutup begini. Waqala al-Wasiti radhiyallahu anhu mungkin ni. Annal amal keterangan Imam al-Wasiti radhiyallahu anhu al-ibadatu ila talabil afwi anha minha ila talabil a'wadi alaiha nah wa qaribun min hadha qawlun nasrillah nasri An-Nasrullah al-ibadatu ila talabil afwi was-safhi an taksiriha aqrab minha ila talabil amal itu paling sahih amal itu paling sahih cek minta ganti kawan amal itu yang paling bagus jangan minta ganti jangan minta ganti rugi jangan minta yang paling minta maaf minta maaf al-aqrab talabul afwi minta macam-macam sampeyan baca ini kan karena ada kemauan sampeyan sampai masanya istighfar hamba dan istighfar karena janjinya Allah kalau istighfar itu apa akan dimudahkan yang sulit akan dimudahkan rezekinya akan dan akan lebih anda akan mendapatkan jalan
Jadi istighfarnya itu untuk mendapatkan jalan keluar, untuk mendapatkan istirahat kasih, mengkuliah men. Jadi istighfarnya bukan murni minta ampun, tapi ada pamrih. Nah, sekarang kita bahas. Kalau minta maaf, karuan ya Allah. Kan kita kan belum setelah sholat itu yang bagus. Astagfirullah. Jangan hanya kita pandai bersyukur, ya pandai istighfarlah. Jangan kita hanya pandai terima kasih atau mohon maaf. Al-afwu khairun min talabil awad wal jaza 'alaiha. Wa qala khair an-nasaj mizan a'malika ma yaliqu bi af'alika. Fatruk mizan fadlihi. Naam, fa innahu atammu wa ahsan. Kalau mau minta, jangan amal kita yang kita dibuat alat yang dibantol. Jangan amal kita untuk bantol nikmatnya Allah. Jangan amal kita untuk meraih sesuatu. Amal kita tidak ada apa-apanya. Mungkin tidak seberapa jujur. Sekarang saya bahas satu persatu. Sudah cukup nih. Nah, sekarang berangkat. Orang itu sampai kok iso sholat, di sini. Mulai berangkat. Sampean sholatnya itu kan Allah tidak ada di dalam hatimu. Kan rosok oleh awal kuat. Kula sholat kan itu Allah Ta'ala ipa sholat. Yaitu Allah Ta'ala ipa sholat tak bisa. Jangan bicara belum ikhlas, saya tidak bicara ikhlas. Mulai berangkatnya kamu merasa haulun. Berangkatnya kamu sudah merasa kuwatun. Monoko atau mengkehul, menahan kok. Menukau Allah Ta'ala lakat iparing kemampuan kalkulnya. Yang tidak sama ya. Dan berangkatnya itu mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kekuatan yang diberi oleh Allah. Ini cacat yang pertama. Nah, jadi mulai berangkat untuk melaksanakan ibadah dihabisi kekuatan kita. Kan sudah saya katakan inti hikam itu adalah selama kita masih merasa kuat, merasa bisa, merasa ini ibadah kita ini cacat. Mulai berangkat ya. Tabarri anil hauli wal quwwah. Bagaimana kita melepaskan diri atau tabarri anil hauli. Mulai berangkat kita tabarri anil hauli. Kan sudah dikatakan kita menjadi orang baik ini kan karena taufik. Nah, taufik ini apa taufik? Taufik itu khalqu qudratit ta'ah. Taufik at-taufiqu huwa khalqu qudratit ta'ah. Bahasa Jawanya pertolongannya Allah. Taufik itu pertolongannya. Kalau bahasa kitabnya, kita dibuat mampu untuk melaksanakan ibadah. Karena banyak orang yang lebih sehat dan sampean tidak mampu untuk ibadah. Jangan ibadah wiridan gak iso. Padahal cangkeme meso-meso iso. Iki bahasa kasar cek maksudnya gak tahu. Apa ya sowan bisa mati ke subhanallah ta'ala bisa. Apa misalnya? Khalqu qudratit toh. Sampurna Pak Sepur dari Bandung, Dewan Geoloko, Allah bilang warhamu. Yang rokok. Sini ini pun ketemu turun Pak Sepuluh. Niki, tak jepok, bisa kasih jepok. Pak Sepuluh, stasiun baru, Pak Sepuluh. Kulit ini jadi. Kami Sepuluh berangkat sebelum berangkat menuju Jember, berangkat sebelum
mau saya macet, mau sepuh, macet, mau saya kambulu, harus siang sekali. Namun kebetulan berangkat sebelum sepuh, depan yang ramai, sepuh ramai. Saya kami ambil sepuh dari beri dan urusan kau dapat sampai itu turun semua. Ambil tren turun masuk saya semua. Desan semua. Pasti masih ada ke ujung timur, ujung barat ada ujung timur. Ambil kapal ambil Pamekasan, berkapal Sampang, kapal Tenggalan, kapal Tani. Kalau kita tahu pas. Ada Pak Sampang Kolema biasa, mau sudah. Maka sebelum itu Kolema ada Pak Sampang, Pak Dokat ada Garona. Nika kholqu, nika taufiknya mah. Tepak. Saya nggak tepak. Nika al-khudlan itu tidak bisa dia tidak tepat. Itu contoh-contoh tahu? Pertolongan Allah. Kalau bahasa cocok ketepak, benih ketepak, kita tepak di Allah. Nah kita beriman itu oleh Allah. Wa habbab ilaikumul iman. Jadi kita berangkat beribadah, berangkatnya saja dengan perasaan lahau. Karena kita perasaan lahau tidak bisa saya merasa lebih baik dari Edi, tidak bisa saya. Ulah pinter rumahnya. Rasa pinteran benih kita bisa. Cek kulit yang pinter benih. Sampian tak pinter benih belum tak pinter. Yang kesempatan pada kayak bareng tak bisa tuh. Karena berangkatnya dari lahau. Nah, kita beribadah dari sini ke atas sudah. Bagaimana dikatakan Siddiq, berangkatnya sudah merasa dirinya Allah tidak ada, tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan. Sabana sholat pagi kita ke Allah Taala. Padahal saya mengkuli Allah Taala. Kan kita tidak sebenarnya. Masa pantas sih kepada orang sampai adik bini ini Pak, apa kita ganti ke sebini ya tidak takut. Kalau kita betul cinta kepada Allah, masa kita minta ganti rugi kepada Allah Taala? Tidak bisa. Itulah contoh. Baik itu istilahnya di sini iwat. Di sini istilahnya iwat. Ganti. Kalau jaza itu lebih luas. Pekerjaan biasanya al-ajru man amila sholihan ajruhu indallah. Ajrun jazaa'un lebih luas. Atau thawabun. Thawab itu bukan pahala, artinya sesuatu yang kembali dikatakan thawab. Kalau jaza balasan, kalau apa di sini? Iwat kan? Ganti. Berapa kerugian saya beribadah ini. Dari itu yang paling bagus karena kita selalu jujur. Sok sampai tak boleh dan sehingga aku tak fokus. Laki berjeng dan Allah Allah. Wayak fil murid itu wujudanus salama. Gentang bagus sekali ada yang masakan agar suci agar persetorati. Duh, negara paling pun musuh api dari dosa akan sendiri mau pokok selamat tak boleh jadi cukup loh. Tak usah terlalu mau tak macam-macam kepada mulai berangkat tidak jujur. Memang perintah jujur tidak beda kan. Kenapa dia menjadi Nabi? Ijakum bisidi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal alaika bisidqi walau ahraqaka sidqu binari wa'id. Jadi wajib kamu sejujurnya. Kalau kamu akan jujur ya Allah, jujur ya Allah, Allah ini sebetulnya tidak sebenarnya masih ada kekurangan. Jadi pertama berangkatnya ada haul dan kuah dia sudah.
kedua kalinya apakah benar ibadah kita, apakah khusyuk kita ibadah kita. Karena ada kemauan kan, di dalam ibadah itu ada kemauan. Masih ada tujuan. Kepingin ini. Selain kita di dalam khusyuk ya tidak khusyuk betul sebenarnya. Mana? Cacatnya sudah 4 dalam ibadah. Kedua kalinya dari itu lebih jelas lagi yang kedua, wala tatruk iwadan ala amalin lasta lahu fa'ilan yakfi minal jaza'i laka ala al-amali an kana lahu qabil. Di dalam hikam yang lain, kafalil amilina jaza'an ma huwa fatihul lak. Ulo kaono palasane. Sampai akan bisa ibadah dan syukur Allah. Tidak usah mengatakan apa-apa. Bisanya beribadah. Alhamdulillah, kalau sakit masih ele-ele ya Allah, kalau syukur sakit ibadah. Terima kasih. Kafalil amilina jaza'an ma huwa fatihul lak. Cukup kita kan keterangannya kan ada kata-katanya Jalla Rabbuna ayu amilakul dan fayajazihi nasi'atan. Allah Maha Suci Allah, kita masa Allah Ta'ala akan membalas dengan menunggu. Artinya bagaimana? Bisanya kita beribadah itu suatu balasan sudah. Kan bisa ngelakuin, orang lain tak bisa. Aduh, saya kelakon. Terima kasih. Dari itu di sini dikatakan la tatruk iwadan ala amalin, yang hakikatnya lasta lahu yang penting kafa minal jaza'i laka alal amali angkana lahu qabilan. Yang penting kita sudah diterima Allah sudah. Kalau mau minta jangan lewat amal. Kan hikam pertama adalah inna min alamatil iman alal amal nuqsanur raja inda wujud. Yang penting kepikiran kulo Islam ya Allah, wala tamunnu alayya islamaku. Jangan nuntut kepada Allah penasapan Islam mau minta macam-macam, jangan. Kulo nyuwun fadlnya panjenengan ya Allah, itulah yang bisa. Kalau mau minta kepada Allahumma ya da'iman tabli alal bariyah ya basital yadaini bil kafi bil atiyah salli ala Muhammadin khadir bariyah wa filana ya zanuna fi hadhil asyiyah. Kita mau minta lewat hadanya Allah, jangan minta lewat amal. Kesombongan hukum amalika api. Ya apa kan? Garap apa? Garap lampu template. Garapannya enak ya untuk kan diterima berjerakan garapannya kon elek diterima matur nuwun. Tidak usah kita kalau kita ini. Karena hakikatnya dalilnya di sini qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Artinya di sini kita minta, kalau mau minta kepada Allah lewat fadlnya saja, jangan minta kita. Amal kita tidak cukup. Amal kita minta dimaafkan saja. Ya Allah, kalau betul saya amal Allah diterima mohonnya Allah. Saya pernah ada ijazah, kan sering begitu. Kalau pernah dapat ijazah dari Syekh Muhammad Al-Maliki, Ibaqon Maus, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah kami ya Allah untuk bisa berzikir, karena kami sendiri tidak mampu untuk bisa berzikir. Kalau itu jadi bantu. Sebab yang menggerakkan lidah kita kan Allah yang menggerakkan. Masa kita yang menggerakkan? Kan boleh tidak masak, habis sudah salah.
sokon kena mata kena ikon tol tak telak padahal mata kan bener kena sokon ya tak bisa. Jadi yang menggerakkan itu Allah sebetulnya. Karena banyak yang nggak bisa bergerak. Kita bersenang ayo gerak. Kau orang sakit. Padahal kena mata tangan Allah itu sokon Allah itu kabarin. Ton itu nggak bisa sendiri. Padahal tak. Jadi menunjukkan bahwa yang menggerakkan itu Allah. Jadi kita datang kepada hikam yang menggerakkan kaki kita. Tidak usah ngomong tuh, tidak usah tekan, itu sudah Allah. Oh sih kurang saja kan. Kalau mau minta ya lewat itulah, lewat fadlnya Allah. Qul bi fadlihi. Wa makna kalam hadzan anna jazaa amalika ma yaliku bi af'alika naqisah wa jazaa'un naqis naqisun. Mungkin ibarat apa dan lagi orang yang tidak bisa penuh. Kalau mau minta ya fatlub samrata fadli. Fadlnya Allah yang kita minta, bukan keadilannya. Kalau keadilannya tidak bisa, tidak cukup. Lalu sekarang la tatlub iwadan ala amal yang lastalahu fa'ilan. Kalau sampai enggak bisa menggerakkan sendiri, Allah yang menggerakkan, kok sama minta balasan kepada Allah? Nggak salah. Yang menggerakkan siapa? Allah. Ya kok kamu minta balasan kepada Allah? Oh yang menggerakkan itu Allah. Kontrol yang utama yang menggerakkan tangan kamu kan Allah. Di dalam Al-Quran di sini, wallahu yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Jadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi kita itu hanya kertas mau begini. Yang menggerakkan Allah. Kasab kita di dalam Ahlus Sunnah, di dalam akidah Ahlus Sunnah itu ada kasab, adakah? Jadi yang dipahala dan dapat pahala itu kertas kita sendiri itu. Gerakannya itu Allah. Gerakannya itu. Kertas itu dibuat kita suka. Kita dibuat hati kita suka. Kalau kita beriman, mengapa kita beriman? Kita dibuat hati kita senang untuk iman. Bukan kita yang beriman. Tidak mampu kita untuk beriman, tidak cukup. Kan jelas habbaba ilaikumul iman. Saniki pitik doyan jagung, sing membuat dia doyan jagung nopo pitik. Sambil. Beda manuk lebur olah, nah saya lah. Yang membaca onok manuk gak senang buah-buah. Ono hewan senang mengsuket. Yang membuat senang mengsuket sih kenapa hewan sendiri? Kan bukan. Nah, yang membuat kita senang ibadah siapa? Kan Allah. Lo kok sampai minta balasan Allah yang buat senang kamu? Kan Allah yang menggerakkan. Sebetulnya kita mau minta balasan itu tidak benar. Tidak pantas sebetulnya. Wala tatqi wadan ala amalin yang kamu sendiri lastafa'ilan, bukan kamu yang mengerjakan. Yang membuat kamu bergerak ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan bisa. Kan sering saya buat contoh, nanti mau contoh. Udah itu berdoreng itu nanti motor mogok, karena motor mogok minta sokro, supirnya minta dulu pakai suruh kaki sokro, mari sokro aja motor, kapan aja ada pas supir minta dua jalan, lu kok bisa banget sing dorong. Mestinya yang minta bayaran itu yang mendorong, yang minta bayaran yang didorong. Ini kan malu, paham ya? Yang menggerakkan kita kan Allah. Kok kita kepada Allah? Kok minta bayaran kepada itu kan tetap gitu. Dari itu kita harus
di dalam satu hadis qudsi, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Wa man kana min ahli sa'adah fa huwa muyassarun li amali ahli sa'adah. Fa in kana min ahli syaqawah fa innahu muyassarun li amali ahli syaqawah. Kita harus senang kalau kok kula niki saged salat tahajud. Kula niki saged wiridan. Kak kula niki saged tumut pengajian ngeten. Allah Ta'ala dijadikan orang ahli ibadah. Tidak ditakdirkan untuk menjadi ahli ibadah, macam-macam malah. Repot niki. Nanti, siapa yang tidak tahu? Tahu, semuanya tahu. Tetapi karena memang tidak ditakdirkan untuk menjadi orang sa'adah, selamanya dia tersesat, celaka. Bahwa karena min ahli syaqawah muyassarun di amali ahli syaqawah. Kalau orang itu akan ditakdirkan celaka, ya tetap orang itu akan sulit dia untuk menjadi baik, sulit untuk menjadi baik. Kan kalau ngomong sampean hadir pengajian di sini ini bukan ngaji kepada saya, kan bukan diri saya, jangan. Kita ngaji kepada ulama ini. Apakah cukup diganti dengan 100 rakaat? Kan tak cukup sih. Kalau buat tadi kan ngaji juga kesamun ke akhirat dan kesamun akhirat. Apa yang 100 rakaat kan tak cukup. Apa yang 100 rakaat kan baru. Jadi jadi kami utamanya ambil tujuhnya, kerja dari 100 rakaat. Kalau ibadat di sana beri 100 rakaat bisa 1000 rakaat, kan 1000 rakaat dah kuat sudah merasakan. Kita hanya begini saja. Nah karena kita ditakdirkan menjadi orang baik, akhirnya kita tidak ada masalah persoalan. Tidak ada masalah persoalan. Baik. Terakhir di sini la tadri wa dam wa idza arada an yudhira fadlahu 'alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Kalau Allah Ta'ala sudah berkehendak, kalau Allah sudah berkehendak untuk menampakkan fadlnya kepada kita, khalaqa wa nasaba ilaika. Ay fadlullahi ta'ala azimun fa ira arad ayudhiru 'alaika khalaqa laka ta'ah. Kalau Allah menghendaki kita menjadi baik, arad ayudhiru 'alaika khalaqa laka ta'ah. Kamu diciptakan untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Wa halaka biha, dan dia menghias. Kamu menganggap ini suatu keindahan. Wa nasabha ilaika, dan memantaskan, menyandangkan sesuatu kepada kamu. Dan kalau orang itu akan jadikan orang ahli ibadah, nah ikut kiai, padahal kata kiai, orang, nah itu pantas hati kiai, isokan nasabah ilaika, dipantaskan orang itu. Jadi nek kalau sampean alim namanya, jangan merasa diri. Kita memang ditakdirkan untuk menampakkan fadlnya. Si alim ini kan bukan kita, kan Allah kan. Allah memberi kita ini ilmu. Lalu orang memuji kita karena oleh Allah Ta'ala kita disandangi. Kita diberi sandang, kita ahli ibadah. Itu Allah sudah menampakkan fadlnya kepada diri kita. Lalu diri kita merasa menjadi, jangan merasa kita itu beribadah, jangan kita dikatakan ahli jahat. Kita beribadah karena Allah menyandangkan kepada kita untuk kita menjadi orang yang baik.
yang baik. Begitu di sini saya terkenal terlalu kecil, saya tulis di sini. Disandarkan kepada kita. Kalau kita ahli ibadah, Allah menyandarkan kepada kita untuk menjadi ahli ibadah. Ahli ibadah. Di sini contohnya lengkap sekali. Nah, ada dialognya. Hah? Sini ya. Ini saya baca ini. Ini terjadi umpamanya dia qala Sahl bin Abdullah radhiyallahu anhu. Idza amil abdu hasanatan. Kalau ada seorang hamba beramal kebaikan. Wa qala ya Rabb anta bi fadlika istakmalta wa anta a'anta wa anta sahal syakar Allah ta'ala dzalik. Jadi kalau ada hamba melakukan kebaikan, dia mengatakan, ya Allah, engkau telah memberikan kepadaku dengan fadl engkau, dan engkau telah menjadikan aku bisa menjadikan beramal, dan engkau pula ya Allah telah membantu aku, a'anta wa anta sahal, engkau memudahkan aku, syakar Allah. Faqala lahu dzalika ya abdi anta taqarrabta, wahai hambaku, engkau telah melakukan ketaatan dan engkau telah mendekat kepadaku. Kalau orang itu amalnya dia mengatakan, ya Allah terima kasih, matur nuwun kalau saya dijadikan orang bisa ibadah. Kebalikannya di sini, wa idza nadhara ila nafsihi wa qala ana amiltu qul ibadah ya Allah wa ana ata'tu saya wa ana taqarrab, saya sudah mendekat. A'radallahu anhu, Allah tidak mau, karena dia berangkatnya merasa diri. A'radallahu anhu wa qala ya abdi ana waffaqtu, aku yang beri taufik kepada kamu, wa ana a'antu wa ana sahal, aku yang memudahkan kepada kamu. Ini di dalam melaksanakan ibadah. Sekarang dibalik. Wa idza amila sayyi'atan faqala ya Rabb anta qaddarta wa anta qadaita wa anta hakamta radibal maula. Sebaliknya, kalau ngeten ini kan semanjenengan Bapak. Saya maksiat ini kan takdirnya Allah, berarti Allah kan tidak bisa maksiat. Saya ini mencuri karena Allah Ta'ala menakdirkan saya menjadi pencuri. Coba tidak ditakdir menjadi pencuri, kan saya tidak bisa mencuri. Saya bilang orang ini tidak ngerti tauhid, orang ini tidak ngerti tauhid. Wa qala ya abdi anta asa'ta wa anta jahilta wa anta asaita. Wahai hambaku, kamu itu telah berbuat kesalahan, kamu itu bodoh, dan kamu itu telah bermaksiat. Jadi kalau dia mengatakan, saya kan takdirnya sampean, coba saya tidak ada takdir ini kan tidak ada timah. Misalnya
Bentar ya. Ini ada nenggok sedikit karena. Qala ya Rabbi anna zalamtu nafsi. Ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna. Orang kalau seperti itu senang Allah Ta'ala. Salah ngaku salah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna. Terus dadi nopo kowe Allah nek boten diampuni niku dadi nopo. Ini Allah Ta'ala yang paling senang. Ya Rabbi ana zalamtu nafsi kula zalim Allah. Wa ana asaktu kula telah berbuat salah. Wa ana jahiltu bodoh ya Allah. Aqwalal maula jallat qudratu an. Ya abdi ana qadai. Aku telah memutuskan. Wa ana qaddartu aku yang menakdirkan. Waqad afawtu wa hadumtu. Kamu sudah saya maafkan. Kan dia berangkat merasa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Dhalamna anfusana wa inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran kabira ummah. Itu Allah paling senang. Karena banyak orang itu tidak paham kepada sedikit menggok ya. Saya sedikit menggok. Kita membaca Al-Quran, Masya Allah Ta'ala wa ma'alam yasha'lam lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah akan terjadi dan apa yang di dalam tafsir kemarin saya bilang kita jangan salah menafsiri ayat, jangan salah. Walau sya'allahu maqtatalal ladzina kafaru walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Walau sya'allahu. Jadi tukarannya umat ini gara-gara Allah Ta'ala. Coba Allah Ta'ala disatukan kan tak tukarannya. Karena awas Allah sesana. Walau sya'allahu maqtatal. Kalau Allah berkehendak, tidak mungkin ada perangan itu Allah yang mengadakan. Tidak begitu maksudnya. Tidak begitu. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak kita akan menjadi modal satu. Jadi Indonesia tidak ngeten. Mestinya kan Allah Ta'ala dijadikan Indonesia, dijadikan orangnya biar menyatu gitu, agamanya satu, anda satu. Ini yang salah Allah lah. Ulama tafsir mengatakan orang ini bodoh. Allah Ta'ala itu memberikan kita ini ikhtiar. Kita ini ada musayyar, ada mukhayyar. Nah kan Allah Ta'ala dibuat tidak sama. Lagi tidak samanya lalu kita berikhtiar mencari pahala, bagaimana kita menjadi rukun kan betul. Bukan langsung dijadikan. Kita kan mukhayyar di bumi ini ya. Tidak ada perbedaan gini-gini kan bagaimana akan mendapatkan pahala. Jadi kalimat walau sya'allah la ja'alna, jangan kita ayat itu lalu dikatakan ini karena Allah Ta'ala gini. Jangan. Itu keliru. Menafsiri ini yang salah. Coba disatukan kan tidak tukaran, tidak bisa. Memang kehendak Allah kita harus mencari pahala. Saja kita mengatakan Allah Ta'ala lah coba takbir setan kita yang aneh. Ada orang kata ada mentara setan apa dia boleh kerja? Boleh tak? Boleh tak? Marah boleh marah itu. Kalau tidak ada marah apa yang jadi pahala? Pekil, boleh tak? Yang terakhir kita tahan pekil kan luka dingin loh. Wal kadhimina itu orang yang paling bagus kayak itu pekilnya bisa nih wal afin enak pekil ini nabo mentara bagus kan ada sesuatu kayak apa jadi itu hikmah untuk kita mendapatkan pahala kon bi kon wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqun. Di sini saya menulis bahwasanya sifat-sifat Allah di dalam Asmaul Husna, di dalam
Allah itu memperkenalkan kepada kita dengan macam-macam. Allah memperkenalkan itu dengan macam-macam. Ismun a'addahum lil intiqam fa asghara fihi ismahul muntaqim wasmahul qahhar ajra alaihi suratal isyan bi hikmati wa nasabaha ilaihi bi adli wa qahri. Beginilah, ada kelompok orang itu dekatnya kepada Allah lewat satu sifat, takut, malu, takut. Allah Ta'ala berangkat dari perasaan takut. Itu ada orang seperti itu. A'addahum lil intiqami fa'adhara fihim ismuhul muntaqim wasmahul qahhar. Nanti orang itu kepada Allah takutnya karena takut kepada siksanya Allah, pendekatnya dia. Jadi keperkasaan dan kekuasaan Allah Ta'ala yang dia takuti. Dengan satu dalil, walau sya'a rabbuka ma fa'ala asyraku. Jadi hikmahnya bagaimana? Hikmahnya orang itu akan menjadi kepada Allah karena dia tertekan dengan sifat-sifat Allah, Al-Qahhar, Al-Muntaqim. Al-Qahhar, Al-Muntaqim, Syadidul Iqab. Itu Al-Jabbar, itu yang kelihatan kepada dia. Ada hamba-hamba Allah itu, pendekatan Allah kepada hamba itu dengan pendekatan Al-Halim. Liyadhara ismuhu Al-Halim War-Rahim. Belas Allah Ta'ala berangkat dari sana nih. Jadi di saat dia membaca Asmaul Husna ada 3 macam pendekatan orang itu. Ada pendekatan dari Qahhar dan Jabbar wal Muntaqim. Ada pendekatan yang digunakan pendekatan Al-Hakim Ar-Rahim. Yang ketiga, pendekatan Al-Karim War-Rahim. Lalu dia taat bagus dengan caranya sendiri. Itu menggunakan asma. Karena ulama mengatakan di dalam Asmaul Husna itu ada 4 kelompok, ada 4 macam. Ada al-ismul mutadammin al-husna. Wallahu ya Allah. Zikir akan menggunakan 99. Karena di dalam ya Allah itu 99 sudah ditarik dari ya Allah. Tak usah ditambahin. Kalau itu saya baca kalimatnya. Ala kam dalalatul asma'ul husna min jihati tadammun. Al-jawab hiya ala arba'ati aqsamin. Al-ismul alam al-mutadammin li jami'i ma'al asma'ul husna wa Allah. Walihada ta'ti al-asma'u jami'an sifatun lahu kaqawli ta'ala huwallahul khaliqul bari'ul kazzab huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim huwallahul khaliqul huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Kan huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Satu, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus Subhanallah amma yasifun. Yang ketiga, wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. 3 ini. Pertama, wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Siapa Allah? Ya Rahman Rahim. Siapa Allah? Wallahul ladzi la ilaha illa huwa salamul mu'minul muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Siapa Allah? Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Jadi kalau sampai beritan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ojo narik macam-macam sudah. Jangan ditarik, sudah di dalamnya semuanya. Sebenarnya kan apal dalil itu. Man Allah, wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Man Allah, wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salam. Man Allah, walikul barir musuh. Jadi kalau kita gitu, kan sambil maaf kita tidak gitu. Ada orang tidak puas, ya Allah ya Rahim, karena awal muslim, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ya Allah sudah ketarik semua. 99 itu ketarik semua. Dari ya Allah ya, para habaib itu hanya menggunakan asli tahlilan wong Jawa ka ono ya Allah. Yang ada habaib. Para habaib itu menggunakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi bersama ngomong sake, sompok napa, adik ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu sudah menarik 99. Itu salah satu. Tapi ada yang kedua, ma'idatammanu sifat dzatillah. Berdas husna yang mengandung sifat zatnya Allah. Ya Sami'u ya Basir ya. Itu pakai ya Sami, ya Wasi, ya Basir, ya Mutakallim, itu menggunakan yang terteman sifat yang ada di dalam zatnya Allah. Zatnya Allah. Yang ketiga, ya terteman sifatan ala fi'lillah. Khaliq wa Razzaq al-Bari Musawwir. Sudah tidak ada 4 kelompok. Yang keempat, tak menapaknya kalau orang macam Pak ni kalau ada sifat-sifat kesuciannya Allah. Ya Kudus, ya Salam. Itu semuanya itu untuk ya Subuh, ya Kudus, itu sifat-sifat untuk mensucikan Allah. Jadi ada sifat mensucikan Allah, ada sifat yang menyangkut pekerjaan Allah. Khalaqa ya Musawwir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya. Itu sifat-sifat yang jadi 4 sifat di dalam Asmaul Husna. Adapun di sini kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqun wa bi awsafi ubudiyyatihi haqiqun. Kita di dalam sifat-sifat ubudiyah kepada Allah SWT. Apa saja sifat rububiyah? Sifat ketuhanannya Allah rububiyah itu terdiri dari kalimat ihya wal imatah wal khalq wal rizq wal tadbir. Itu sifat-sifat rububiyah. Sifat rububiyah ini tidak cukup orang itu hanya dengan rububiyah, tapi tauhidul ubudiyah. Tauhidul ibadah. Kun muta'alliqun bersampian kamu pun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqun. Hendaklah kamu bergelantungan dengan sifat-sifat rububiyahnya Allah. Apa sifat rububiyah? Yang menghidupkan orang kan itu sifat rububiyah. Yang mematikan orang siapa? Allah. Itu adalah sifat rububiyah. Yang menciptakan orang siapa? Allah. Itu adalah sifat rububiyah. Yang memberi rezeki siapa? Itu sifat rububiyah. Yang merencanakan semuanya siapa? Adalah Allah Taala. Itu adalah sifat rububiyah. Tapi sifat rububiyah ini adalah sifat-sifat yang sering katakan kita tidak sama. Kita berdoa dengan ya Allah, dengan ya Rabbi. Kan sudah ini. Ya Rabbi itu biasanya doanya orang yang artonal kepada Allah menggunakan sifat-sifat rahmatnya Allah. Itu biasa ya Rabbi. Kalau ya Allah menggunakan sifat yang lebih besar. Allahumma. Kan benar Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kalau Allahumma ini bukan hadir kan deh. Itu lebih besar itu. Tapi ada yang lebih berdekatan ya Rabbana atina.
Ada Allahumma sholli ala Muhammad, ada ya Rabbi sholli ala Muhammad. Nah, sifat-sifat rububiyah ini tidak cukup untuk menjadikan kita muslim, karena rububiyah ini maka orang musyrik mengaku bahwa orang musyrik pun orang kafir tanyakan saja, sopo sing ngaten alam yo Allah? Kok gak sholat? Enggak, aku ya sholat ya nang Allah Ta'ala ya nang patung. Ini biasanya. Jadi rububiyah itu tidak cukup kalau tidak di dalam ibadah. Kira-kira cukup begitu saja, mudah-mudahan ini manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma rzuqna ilma warzuqna Allahumma rzuqna salim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna inna la sabil. Allahumma inna na'udzuka min ilmin la yanfa' min du'in la yashfa' la tashba' min amrin la yarfa' wa na'udzuka min hamdin la yarfa' rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan.